meresapi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan ya Tuhan, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus atas kami. Curahkan Roh Kudus pagi hari ini di atas kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu urapan itu terjadi pada pagi hari ini. Karena kami rindu untuk memberitakan salib-Mu. Kami rindu memberitakan firman-Mu Tuhan. Sehingga bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Sehingga Indonesia ini penuh kemuliaan-Mu. Amen. Sehingga kota tempat kami berpijak ini Tuhan penuh kemuliaan-Mu. Berkaryalah Roh Kudus atas kami semuanya. Pribadi lepas pribadi. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Pagi hari ini Tuhan, curahkan atas kehidupan kami semuanya. Roh yang memberikan kemenangan itu atas kami semuanya Bapa. Berikan pagi hari ini, lawat kami satu persatu, lawat kami Tuhan, sehingga kami semuanya boleh penuh oleh Roh Kudus. Amen. Sehingga kami boleh mampu untuk memberitakan firman-Mu, menyampaikan firman yang penuh urapan yang daripada-Mu. Bekerjalah sekali lagi pagi hari ini, pakai hamba-Mu yang sebentar kasih, menyampaikan Tuhan. firman-Mu Allah. Tuhan tolong Tuhan, firman itu boleh tertanam menjadi rema, menjadi Amen. kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama menerima kuasa Roh Kudus itu Tuhan. Dengan iman kami akan terima dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Ya. Berikan senyum ke kanan dan ke kiri. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini adalah hari peringatan sekaligus perayaan Pentakosta atau Pantekosta. Nah, kata Pentakosta itu sendiri berarti hari ke-50 dari Yesus bangkit. 40 hari selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-murid dan mengajar mereka. Lalu dia naik ke sorga untuk sediakan tempat, kirim Roh Kudus, terlebih membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Bisa berkata amin. Lalu dia beri perintah atau pada saat kenaikannya itu supaya jangan seorang pun tinggalkan Yerusalem sampai dipenuhkan dengan kuasa dari tempat tinggi. Itulah Roh Kudus. Jadi hari ke-50 atau Pentakosta bertepatan dengan dicurahkannya Roh Kudus kepada 120 murid atau orang percaya di loteng Yerusalem. Dan saudara-saudara, kita sudah belajar dari 500 orang lebih, hanya tinggal 120 orang murid atau orang percaya yang menanti janji Bapa itu. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa janji Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus dengan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang Roh Kudus berikan untuk kita mengatakannya adalah kebenaran yang benar. Bisa berkata amin. Saudara-saudara, dan saya percaya ini tidak hanya berlaku di zaman dulu. Kalau hanya di zaman dulu lalu satu pun orang tidak pernah mengalami lagi perbuatan Tuhan yang maha besar khususnya di kamar loteng Yerusalem. Saya berkata berarti Allah tidak adil. Berarti Allah sudah berubah. Kalau cuma hanya dulu saja. Sementara saudara-saudara orang mati dibangkitkan di zaman Yesus, orang buta melihat dan kita mendengar di akhir zaman ini Tuhan masih mengerjakannya. Saya pun percaya berkata-kata dalam bahasa baru kepada orang yang penuh Roh Kudus yang diberikan roh itu untuk mengatakannya sampai hari ini masih terjadi. Amin. Dan bukan cuma satu orang yang alami. Bahkan banyak di antara kita telah
mengalaminya, bahkan akan lebih banyak lagi pagi ini akan mengalami kepenuhan roh itu. Amin, saudara-saudara. Jadi mari kita mau percaya. Saudara-saudara, saya memberi judul firman Tuhan, saya butuh roh penolong. Mari kita katakan bersama-sama judul ini setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya butuh roh penolong. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus disebut roh penolong. Dan tentang Roh Kudus ini, saudara-saudara, dia jaminan hari Jumat kita mendengar arabon, cicip di muka. Kemarin kita dengar juga DP. Jadi arabon ini menunjuk kepada cincin pertunangan, ya, saudara-saudara, tanda sah, tanda kepemilikan, di mana satu kali waktu kita akan menikmati semua janji Tuhan secara keseluruhan. Ya, ini cicip di muka, ini uang panjar yang bisa kita nikmati sekarang, saudara-saudara. Waktu kita percaya, Roh Kudus memeteraikan, saudara-saudara, tanda jadi sah. Kemudian pada saat penuh dengan Roh Kudus, sukacita itu tambah besar, masih di uang panjar, cengkeram, cicip di muka, sedikit. Tapi nanti di sorga, kesukaan yang penuh, pasti akan kita nikmati semua janji Tuhan digenapi. Amin. Tentang Roh Kudus, saudara-saudara, tertulis dalam Alkitab yang adalah firman Allah sepenuhnya. Alkitab bukan berisi, sebab kalau berisi ada yang firman Allah, ada yang tidak firman Allah, ada yang firman Allah, ada yang mitos. Tapi kita percaya Alkitab adalah firman Allah, diilhamkan, dinafasi oleh Roh Allah. Jadi semua yang tertulis di sini benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua yang percaya Yesus ada atau punya Roh Kudus bisa berkata amin. Semua kita loh ya, tanpa kecuali, pokoknya yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ada Roh Kudus. Nah, itulah meterai, saudara-saudara, yang menjadi jaminan. Sebab apa? 1 Korintus 12 ayat 3, kita belum bicara tentang ayat pokok nanti, saudara-saudara. Karena itu, 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan berkata amin. Jadi semua ada Roh Kudus. Jadi orang yang atau belum penuh Roh Kudus bukan berarti tidak ada Roh Kudus. Sekali lagi, orang yang belum penuh Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa baru seperti yang Roh Kudus berikan kepadanya untuk mengatakannya, bukan berarti tidak punya Roh Kudus. Ada Roh Kudus sehingga kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Jadi semua Bapak Ibu Saudara yang penuh ataupun belum, semua kita ada atau punya Roh Kudus, walaupun tidak semuanya sudah penuh. Tinggal memuji menyembah Tuhan, tinggal menunggu dengan percaya. Pasti penuh, sebab ini janji. Nah, Bapak Saudara yang Tuhan kasih, semua yang percaya Yesus ada Roh Kudus. Berarti semua kita adalah milik Kristus, katakan amin. Milik Kristus. Bukan cuma yang penuh Roh Kudus toh, yang belum penuh Roh Kudus, milik Kristus, milik Kristus. Sebab Roma 8 ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Kalau yang milik Kristus orang penuh Roh Kudus, berarti banyak yang belum penuh Roh Kudus itu, termasuk yang di luar sana, bukan milik Tuhan. Salah. Jadi walaupun belum penuh Roh Kudus, ada Roh Kudus yang memeteraikan kita, dan itulah yang menjadikan kita milik Kristus. Jadi saya berhadapan di depan jemaat GBD Jajak milik Kristus. Amin. Nah, mestinya hidup kita itu jangan menurut daging, supaya yang belum penuh Roh Kudus segera penuh Roh Kudus. Yang penuh Roh Kudus hidup dalam kepenuhan, dipimpin Roh terus sampai Tuhan datang kembali. Nah, itu tentang Roh Kudus yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya mesti ngerti. Mari kita membaca dalam kitab 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 17. Semua kita milik Kristus sebab ada Roh Kudus dalam kita. Tinggal kita tunggu sampai penuh Roh itu seperti janjinya. Dan ada banyak kita sudah dipenuhkan dengan Roh. Mari kita baca 2 Samuel 21 ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, sebab keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Ayat 15 ditulis, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, Ayub berkata, hidup orang di dunia ini seperti orang berperang. Hidup kita, saudara-saudara, seperti orang yang sedang bergulat. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak kesukaran hidup saudara-saudara. Dan tiap-tiap hari kita bergumul, kita berperang. Nah, seperti Daud, saudara-saudara, ada saat di mana Daud, di mana Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa letih lesu, bisa lemah, bisa tidak bisa berdaya. Saudara-saudara sudah kehilangan kekuatan seperti Daud. Nah, lihat pada saat Daud terpojok, pada saat dia letih lesu, pada saat dia kehilangan kekuatan, saat dia lemah, saat persoalan membuat dia sepertinya sudah tidak berpengharapan, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa datang, saudara-saudara, dan menyangka bahwa ini waktu Daud selesai. Dia pikir bisa selesaikan Daud, dia bisa habisi Daud, dia bisa kalahkan Daud. Dan saya bisa mengerti betapa takutnya Daud, saudara-saudara, sudah letih lesu, sudah tidak berdaya. Di atas kertas mati dia. Di atas kertas dia kalah, saudara-saudara. Sudah ke pojok, lawannya besar sekali. Ini raksasa, saudara-saudara. Tetapi yang heran, saudara-saudara, di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 17, tetapi Abisai, anak Zeruya datang menolong Daud. Saudara-saudara, Abisai itu artinya Tuhan adalah Bapa. Jadi, saudara-saudara lihat, seperti kita, waktu kita letih lesu, beban berat, Bapa kita kirim penolong.
Pada saat Abisai datang, saudara-saudara, raksasa itu dikalahkan. Raksasa itu ditumbangkan. Daud yang letih lesu, saudara-saudara, yang harusnya kalah, dia beroleh kemenangan. Abisai bayangan Roh Kudus. Daud bayangan saudara dan saya yang bisa lemah karena persoalan. Tapi ada pengharapan, janji Bapa. Roh Kudus penolong jemaat GPDI Jajak. Amin. Ada yang lemah hari ini, saudara-saudara. Ada yang lagi tawar hati, ada yang mulai sudah nggak kuat. Saya mau bilang, ada Abisai, ada Roh Kudus, dan dia pribadi yang nyata loh. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah kita bukan tiga, Allah kita ini satu kesatuan. Saudara-saudara, di mana mereka sama, setara, sama dalam hakikat, dalam beda, dalam fungsi. Tapi mereka satu kesatuan yang menciptakan langit dan bumi, saudara-saudara. Termasuk Yesus, walaupun 2000 tahun yang lalu kurang lebih Allah itu menjelma menjadi manusia. Baru ada 2000 tahun secara fisik. Roh Kudus pun di hari Pentakosta. Tetapi sudah dalam kealahan yang menciptakan langit dan bumi adalah Elohim. Selalu saya berkata, akhiran menunjuk kepada Allah yang jamak tapi satu kesatuan. Itulah Allah Bapa, itulah anak Allah, saudara-saudara, dan itu juga adalah Allah Roh Kudus. Sehingga ayat 3 berkata, maka Roh Allah melayang-layang. Jadi saudara-saudara, Allah kita satu. Dan pagi ini kita sedang menanti dan berdoa supaya Roh Kudus, Roh penolong, saudara-saudara, pribadi Allah yang ketiga, turun dan memenuhi kita semua. Jadi Abisai adalah bayangan dari Roh Kudus. Saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-16. Mari Bapak Ibu Saudara buka Alkitab masing-masing kita. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya berhenti di sini untuk melihat tayangan video singkat ini. Ya, saudara-saudara, untuk menjelaskan tentang pentingnya penolong. Ya. Saya dapatkan dari WA Group, saudara-saudara, di mana ada seorang sedang asik dengan HP-nya, tahu-tahu di depan ada bahaya, anak tangga yang begitu panjang sehingga dia jatuh menurut tulisan atau komentar di sana. Lehernya patah dan mati di tempat. Saya mau berkata, kenapa bisa terjadi ya? Saya tidak bicara tentang HP dan pengaruhnya, tapi saya bicara dia sendirian, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya kalau orang Kristen merasa kuat sendiri tanpa Tuhan, khususnya bicara tentang tanpa Roh Kudus, ini bahaya menanti. Itulah sebabnya Yesus berkata, itulah Roh penolong. Kata penolong diartikan sebab kata aslinya ditulis parakletos.
para itu artinya saudara-saudara, di samping atau berdiri di samping, berjalan di samping. Sedangkan kletos itu artinya dipanggil. Jadi seorang pribadi yang dipanggil berdiri atau berjalan di sampingnya. Ya. Roh Kudus adalah pendamping. Memang diterjemahkan sebagai, banyak saudara-saudara, Roh Kudus itu disebut sebagai roh penolong, roh penghibur, parakletos. Terjemahan Alkitab Indonesia terjemahkan penghibur itu sebagai parakletos, sebagai pengantara, sebagai pembela, advokat. Saudara-saudara, banyak lagi. Tetapi yang pagi ini kita mau belajar, ada pribadi yang berdiri di samping kita, yang akan menolong kita. Pribadi yang selalu ada, tadi ayat itu berkata, akan bersama kita, beserta kita selamanya. Bahkan tinggal di dalam kita. Oh, ngerti ini Bapak Ibu Saudara. Kita enggak kayak Musa yang ngomel-ngomel dan berkata, mati aku enggak mampu. Sebab kita percaya, sejak kita percaya Yesus yang mati di salib itu, Roh Kudus walaupun belum penuh, ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ada. Jadi sebenarnya orang Kristen istimewa sekali. Sebab ada roh Allah yang diam dalam kita. Yang akan seperti digambarkan berdiri mendamping. Jadi saudara-saudara, orang Kristen harus mengerti satu hal. Saya tidak pernah sendiri. Sekalipun orang-orang satu saat bisa tinggalkan kita. Tidak setia dan lain sebagainya, rekan bisnis dan apa saja mengkhianati kita. Ada satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Itulah Roh Yesus, Roh Kudus. Bisa berkata amin. Nah, kata yang lain ini ditulis alos. Sebab ada kata lain ditulis, saudara, heteros. Heteros itu yang lain dari jenis yang berbeda. Tapi alos yang lain dari jenis yang sama. Sama dengan siapa? Sama dengan Yesus. Saudara-saudara, jadi apa yang pernah Yesus kerjakan waktu dia Allah menjelma menjadi manusia itu, saudara-saudara, juga dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu alos. Jadi Roh Kudus, ya Roh Yesus. Penolong yang sama, jenisnya sama, bukan berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat itu berkata, Dia akan menolong kita. Dia penolong. Kalau sendiri seperti video tadi, saudara-saudara, tidak tahu ada bahaya, tahu-tahu jungkel. Saudara-saudara, tidak tahu bahaya di depan. Saya menyebut antikris sebagai bahaya yang pasti datang di depan. Kalau kita, saudara-saudara, tidak bersungguh-sungguh hati mengiring Tuhan, kita tidak merasa butuh Roh Kudus, atau paling tidak kita nggak pernah menganggap Dia ada, ini bahaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa minta Roh Kudus, Roh penolong itu datang kepada kita. Dalam artian memenuhi kita. Sebab kita nggak tahu kapan kita ini, saudara-saudara, secara kasat mata penuh Roh Kudus. Kalau tidak seperti tertulis dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 4, di mana orang lain mengkonfirmasi penuh Roh Kudus. Ada Roh Kudus benar. Tapi saudara-saudara, penuh Roh Kudus dengan berkata-kata dalam bahasa lain tertulis dalam Alkitab. Kalau ada yang gak percaya tapi orang lain juga ngalami, saudara-saudara. Dan kita perlukan itu. Dia pribadi yang nyata.
Saudara-saudara, dan itu ditulis oleh Alkitab. Dan kita melihat bagi orang percaya, kita tidak bicara tentang pengantara dulu, tidak bicara pendamping, tapi kita bicara tentang Roh Kudus, helper, penolong yang pertama memberi kekuatan. Saya percaya saudara-saudara seperti Daud sudah kehilangan kekuatan. Kalah. Apalagi raksasa, kita pun demikian. Pasti kalah. Pasti lemah, menghadapi persoalan hidup tiap-tiap hari. Kenapa sih banyak anak Tuhan mundur? Ya karena lemah. Lalu nggak sadar bahwa sudah ada Roh Kudus. Kenapa sih ada orang penuh Roh Kudus, tapi kemudian belakangan hilang, gak ibadah lagi? Ya karena dia gak ngerti bahwa kepenuhan Roh Kudus itu, saudara-saudara, sebenarnya harus dijaga, dipelihara dari terang kepada terang hingga rembang tengah hari titik. Kalau sudah mati, Tuhan tolong pas kita lagi panas-panasnya dipimpin Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau ngerti ini jemaat kuat, betul. Bukan karena pengertian kita yang membuat kuat, tapi Roh Allah ini ada pada saya. Dan Roh itu yang membuat saya kuat. Yang digambarkan Abisai tadi, saudara-saudara, menolong Daud. Nah, penolong yang memberi kekuatan ini dalam hidup sehari-hari. Dia jadi penolong yang menguatkan kita. Saudara berdoa, Tuhan tolong, dia akan beri kuat kepada kita. Tetapi juga saudara-saudara yang tidak kalah penting untuk menolong kita dalam Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bisa berkata amin? Jadi bukan cuma untuk ya penting. Saya juga perlu kekuatan. Berdiri di mimbar ini saudara-saudara, natap wajah Bapak Ibu saudara saya takut. Sebenarnya ya grogi dari awal saudara-saudara. Gemeter. Tapi sampai di sana juga Roh Kudus beri kekuatan. Waktu saudara dalam kelemahan, dalam persoalan yang silih berganti, ada Roh Kudus yang beri kekuatan. Tapi ada yang jauh lebih dari sekedar itu. Apa itu? Supaya kita ini seperti maunya Tuhan. Mengikut Yesus. Harus menyangkal diri. Memikul salib dan mengikut aku setiap hari. Dalam penulis Injil yang lain. Setiap hari. Jadi Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk seperti yang Tuhan mau. Supaya kita kuat, sangkal diri. Supaya kita kuat, pikul salib. Jadi kalau seorang misalnya mencuri, lalu ditangkap polisi, lalu dikunjungi sama temannya gembala. Waduh salib saya berat Bukan salib, salah dewek kok. Waduh, anak-anakku bikin aku gregetan, bikin aku jengkel suamiku. Aduh, kenapa? Ya ini salibku besar. Bukan. Itu masalah, saudara-saudara. Itu kesukaan. Salib itu segala sesuatu yang bersinggungan dengan Kristus dan salibnya. Karena kita ini ikut Yesus, saudara-saudara, kita dikucilkan, kita diperlakukan tidak adil. Saudara-saudara, itu lebih pikul. Dan Tuhan mau setiap orang Kristen, saudara-saudara, untuk pikul salib tiap hari. Untuk nyangkal diri. Dan dia beri kekuatan. Jadi kekuatan menghadapi persoalan-persoalan hidup, rumah tangga, pekerjaan. Roh Kudus bisa tolong. Sebab kalau Roh Kudus nggak tolong, bisa bunuh diri, saudara-saudara. Dan angka bunuh diri ini semakin meningkat di akhir zaman.
Bahkan di negara-negara maju, artis-artis. Itulah sebabnya perlu Roh Kudus. Tapi lebih cuma untuk hadapi hidup ini. Kita diberi kekuatan untuk menyangkal diri, memikul salibnya. Ya, saudara-saudara, mari kita melihat juga dia memberi kekuatan. Alkitab berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Para Rasul berapa, Bapak Ibu Saudara? 1 ayat 8, hafal dong. Ya, turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Lalu menjadi saksi di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan seluruh dunia, ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh itu juga memampukan kita untuk menjadi saksi, membawa kabar baik. Dia sedih sekali kalau dia saja yang selamat. Dia sedih sekali kalau anak tidak datang sama Tuhan. Dia sedih. Kalau Roh Kudus ada pada kita nggak tenang, kita susah kalau lihat saudara, keluarga, orang yang kita cintai di dalam Tuhan. Tolong mengerti. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, apalagi sudah penuh Roh Kudus, tidak punya beban hati yang belas kasihan, melihat orang lain belum percaya Tuhan, berarti terus terang ya, kita hidup tidak dipimpin Roh Kudus. Sepertinya kita cuma mau puas dan senang sendiri karena berkata-kata dalam bahasa lidah. Seperti yang Roh itu berikan untuk kita mengatakan. Ngerti ini, biar Roh Kudus pimpin kita. Roh penolong itulah Roh Kudus yang akan menolong kita mengerti hati Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10. 1 Korintus 2 ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Rohnya besar, Roh Allah, bahwa hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain Roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Saya tidak tahu. Bapak Ibu Saudara lagi duduk dengan firman Tuhan, tapi hatinya, pikirannya melayang-layang di rumah, kompor urung dimatino atau wis yo. Mari gini pergi ke kantin, beli. Waduh, lali aku tadi ngerti yo sebelum masuk gereja beli dulu nanti entek piye ya. Saya nggak ngerti pikiran Bapak Ibu Saudara. Sungguh yang tertawa biasanya ngalami saudara. Aduh wis, tuh ono sisa gak yo, tuh itu nasi bungkus dari Bu Ani itu wis entek apa gak yo? Saya nggak tahu, tapi yang tahu kita. Demikian dengan Allah yang tahu hati Allah, ya Roh Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara kita perlu Roh penolong itu, Roh Kudus, bukan cuma untuk menolong yang fana ini, tapi untuk menolong ngerti isi hatinya Allah. Sebab cuma Roh Allah yang tahu hatinya. Roh itu yang ada pada kita kasih tahu. Ini lu kehendak Allah. Ini lu maunya Tuhan. Ini lu yang harus kamu kerjakan sebab ini hatinya Allah. Aduh saudara-saudara, saya nggak bisa bayangkan sungguh. Tapi yang pasti perkara besar terjadi. Kalau semua jemaat yang belum penuh Roh Kudus, apalagi penuh Roh Kudus, ngerti bahwa Roh yang ada pada kita ini sebenarnya kasih tahu, beri ngerti sama kita. Ini loh hatinya Tuhan. Wis tinggalkan dosa, hiduplah dalam kekudusan. Setialah sebab Tuhan mau datang. Aku mau datang kali kedua. Ayo layani Tuhan sebab ada pembagian upah waktu aku datang.
Masa sih saudara-saudara sudah ada Roh Kudus, apalagi penuh Roh Kudus, lalu kita nggak punya gairah sama sekali melayani? Berarti kita nggak dipimpin oleh Roh. Ayo kita mau mengerti ini. Roh Kudus itu menolong kita dalam berdoa. Kata Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini lebih jelas waktu seorang sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Kadang kita nggak ngerti apa yang harus didoakan. Ya. Tapi waktu hadirat Tuhan turun, saudara-saudara, penuh Roh Kudusnya sudah di sini, tanda awal bahasa Roh. Tapi waktu ibadah seperti sekarang di gereja, waktu doa sendiri, Roh Kudus turun dan kita berkata-kata dalam bahasa lain yang seorang manusia pun nggak ada yang tahu loh ya. Sebab kita sedang bicara sama Allah. Soal ada penafsirannya itu sesuatu yang berbeda nantinya. Tapi kita berdoa dan Roh itu membantu kita. Jadi waktu seorang berkata-kata dalam bahasa Roh, dia sedang bicara sama Tuhan tentang keluhan-keluhan. Macam-macam lah keluhan nih saudara-saudara. Dan Roh itu membantu. Roh itu membantu. Sulit ya menerangkan kalau tidak ngalami. Itulah sebabnya pagi ini saya mau memberi izin seluasnya biar Roh Kudus ini menjamah dan memenuhi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, penuh Roh Kudus ini sangat penting, bahkan harus. Sebab ada ayat Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kata hendaklah kan berarti perintah. 1 Yohanes berkata, setiap pelanggaran kepada firman Allah adalah dosa. Tidak penuh Roh Kudus. Kalau dihubungkan 1 Yohanes, dosa. Sebab ini kehendak Allah. Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita mau berdoa sampai Roh Kudus yang sudah ada pada kita penuh dalam kita. Kenapa? Sebab penolong itu memperlengkapi kita. Ada ayatnya dalam Lukas 24 ayat 49, Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, Abisai itu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu apa? Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudara, kata diperlengkapi itu dikenakan pakaian. Dan saya senang dengan kata lengkap ini. Saudara, itulah sebabnya orang yang belum penuh Roh Kudus, tapi ada Roh Kudus, hiduplah dipimpin Roh. Sudah penuh Roh Kudus, apalagi? Jangan jadi batu sandungan lah. Dipimpin oleh Roh itu, saudara-saudara. Terus puji Tuhan setelah penuh Roh Kudus, ngalami karunia Roh Kudus, ada 9 karunia berkata-kata dengan hikmat, dengan marifat, karunia iman, semua berbahasa roh, ditafsirkan ada 9. Meningkat terus. Sampai rembang tengah hari waktu kita mati. Sampai Tuhan datang kalau Tuhan izinkan kita masih hidup. Diperlengkapi sampai menjadi gereja sempurna. Jadi saya percaya syarat masuk dalam gereja sempurna, salah satunya adalah penuh dengan Roh Kudus. Sebab kata memperlengkapi itu berarti ya lengkap. Nah kalau belum penuh Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa baru seperti yang Roh itu berikan, saudara-saudara, berarti belum lengkap. Berarti bukan gereja sempurna. Tidak disingkirkan. Masuk dalam pemerintahan antikris yang bengis itu.
Dan gereja atau dunia ini sedang mengarah ke sana. Pasti terjadi. Itulah sebabnya hari-hari ini mari kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Sederhana sekali, diperlengkapi. Kalau nggak penuh Roh Kudus berarti nggak lengkap. Gampangannya sudah ya nggak masuk gereja sempurna. Dan saya percaya Tuhan mau kita ini selamat. Tuhan beri janji itu kepada anak kita dan keturunan kita, kata Kisah Para Rasul. Ya, tapi saya mau berkata, walaupun demikian, Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus tadi yang berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang Roh itu berikan untuk kita mengatakannya bukan ukuran kedewasaan rohani seseorang atau merasa lebih dewasa rohani dari orang lain. Sudah penuh Roh Kudus, kok urung? Aku lebih dewasa. Nggak bisa. Jemaat Korintus ribut. Saudara-saudara, padahal mereka penuh Roh Kudus, bahkan karunia Roh Kudus kerja. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam 1 Korintus pasal 12, saudara-saudara, di sana diceritakan tentang karunia Roh Kudus, tapi di pasal 14 itu prakteknya. Antara pasal 12 dan 13 ada pasal tentang kasih. Kasih. Percuma kawan bahasa roh. Percuma kawan penuh Roh Kudus. Percuma. Nggak ada kasih. Kita sering dengar itu. Dan itu memang benar. Itu memang benar. Tapi bukan berarti kasih lebih penting lalu kita nggak penuh Roh Kudus. Bukan juga. Jemaat GPD Jajak penuh Roh Kudus, penuh kasih, dipimpin Roh sampai Yerusalem baru. Amin. Beberapa terakhir, penolong yang memberi kelegaan. Saya percaya semua kita bisa kayak Daud yang letih lesu, penat, berbeban berat. Tapi Yesaya 26 ayat 11, mari kita baca. Sungguh, ini sungguh. Oleh orang-orang yang berlogat ganjil, gak ngerti ngomong apa ini, sebab dia sedang bicara sama Allah dan bukan manusia. Jadi rahasia, manusia tidak ada yang mengertinya. Persis 1 Korintus 14 ayat 1. Dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan bicara kepada bangsa ini, dia yang telah berfirman kepada mereka. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Inilah tempat perhentian. Inilah tempat perhentian itu menunjuk kepada orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, lalu berkata-kata dalam logat ganjil. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengalami tekanan berat, sudah penuh Roh Kudus. Lalu kita berdoa, sudah selalu berkata-kata, lega setelah itu. Aduh puas, ada damai, ada sukacita. Nah itulah Yesaya 26 ayat 11 sampai 12. Apakah Bapak Ibu Saudara mengingininya? Amin. Ya. Ada kelegaan, ada beban berat, ada bersoal. Tapi Roh Kudus ini menyegarkan kita. Saya membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Hari Pentakosta. 1, 2, 3 kita membacanya bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka berkumpul. Saudara, percayalah, pengalaman ini nyata, masih terjadi. Jangan berkata, iya mereka penuh Roh Kudus. Tapi untuk yang lalu, buktinya apa?
Ya sekarang orang penuh Roh Kudus ada tiupan angin keras enggak? Ada lidah-lidah api enggak? Jangankan sekarang. Petrus khotbah di depan Kornelius juga enggak ada lidah-lidah api. Tapi Alkitab ngomong penuh dengan Roh Kudus. Lalu orang berkata, kita harus baptis mereka sebab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jemaat di Efesus begitu ditumpangin tangan berkata-kata dalam bahasa roh. Ada angin? Enggak ada. Tapi berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang roh itu beri kepada orang yang penuh ini untuk mengatakannya adalah tanda awal. Saya mengulangi supaya clear. Tanda awal. Sampai orang berkata, clear, penuh Roh Kudus. Pertama kali saya penuh Roh Kudus lalu berkata-kata bahasa yang enggak dimengerti. Saya langsung dipeluk, dicium sama istri saya di tahun 90-an waktu retreat di GPDI Sarongan. Dipeluk, konfirmasi. Tanda awal. Lalu setelah itu saudara-saudara kita harus tinggal dalam kepenuhan. Sehingga waktu ibadah begini, waktu doa 10 hari saudara-saudara di dalam urapan, di hadirat Tuhan. Saudara bisa ngomong lagi karena Roh Kudus memberikannya untuk kita mengatakannya. Saudara nggak perlu tahan, saudara nggak perlu nggak perlu, nggak apa-apa. Loh, katanya lebih baik 5 katanya dimengerti daripada berkata-kata dalam bahasa roh lalu nggak mengerti. Iya, kalau ada orang luar di tempat itu. Di pertemuan jemaat bisa ada orang luar. Sehingga kita harus nahan diri, ojo ngomong bahasa roh. Nanti dikira apa ini? Sebab apa? Ada orang, itu kalau pertemuan jemaatnya lagi di Yayasan Kusuma misalnya. Lagi ada penghiburan orang mati, lalu menyembah-nyembah, lalu kebablasan. Padahal ada orang beragama lain. Nah itu yang gak boleh. Tahan. Seperti diundang ke satu tempat mendoakan usaha, perusahaan, pabrik. Lalu anak Tuhan yang punya usaha ini ngundang banyak koleganya. Pas mereka bukan anak Tuhan. Masuk di sana. Oh saudara ikut bersuka cita, diberkati ini keluarga anak Tuhan ini. Lalu kebablas ngomong bahasa. Tahan, itu loh maksudnya. Itu pertemuan jemaat tapi di luar gereja. Tapi kalau sampai orang, bahkan orang baru datang ke gereja ini, dan pasti akan datang lebih banyak lagi, amin. Karena Roh Kudus yang pimpin, gak masalah. Ngomong, kalau memang Roh Kudus pimpin ngomong, gak apa-apa, bebas. Toh ini pertemuan jemaat di dalam gereja, bukan di tempat umum seperti yang saya sudah sebut. Di pernikahan saudara-saudara, senang, ikut senang. Akhirnya bisa mantu, tak lama lagi punya cucu, melo senang, lalu bablas, lalu bahasa roh. Jangan, banyak orang yang belum kenal Tuhan. Itu maksud. Tapi kalau di dalam ruang lingkup gereja, di mana tidak ada orang tidak percaya di dalamnya, ya enggak apa-apa. Lalu bahasa roh yang ketiga itu yang adalah karunia yang mesti ditafsirkan. Sesuatu yang beda. Dan pagi ini saudara-saudara, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Sekian lama kita berdoa. Kiranya roh itu seperti aliran sungai yang tidak hanya di mata kaki, sudah naik di mana ini? Lutut. Sudah naik lagi di pinggang. Sudah naik lagi di penuh dengan